Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali pada pagi hari ini. Menikmati hari ini dengan penuh ucapan syukur. Karena kemurahan Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan setiap aktivitas kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, pada siang hari ini atau malam hari ini untuk membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya bawa pada hari ini dalam Mazmur 119 ayat 33 sampai 40. Saya minta Bapak Ibu juga bisa mengulangnya kembali, merenungkan kembali firman ini. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara Mazmur 119 ayat 33 sampai 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celakaku yang menggentarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Ayat yang ke-40, sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dapat kita pahami bahwa sesungguhnya mengerti firman Tuhan belumlah cukup sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Makna firman dapat terlihat ketika firman itu dimengerti dan dihidupi. Inilah yang menjadi cara seorang pemazmur, cara hidup pemazmur dalam pasal ini, dalam ayat ini. Seorang yang senantiasa mempelajari firman Tuhan, menjalin hubungan yang intim, ada relationship dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Pemazmur adalah orang yang memiliki pengenalan diri di hadapan Tuhan. Dia juga memiliki pengenalan akan kebaikan Tuhan. Sehingga melalui pengenalan yang benar akan keberadaannya yang senantiasa dikasihi Tuhan, maka dia memiliki sikap yang benar. Dia memiliki sikap yang benar dalam melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Dia menjadikan firman Tuhan ini menjadi suatu pusat atau center yang mengatur kehidupannya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dia menjadikan doa dan pujian sebagai jembatannya menjalin komunikasi yang indah, the beautiful bridge bersama Tuhan. Jembatan yang indah bersama Tuhan. Pemazmur juga merupakan orang yang sangat tunduk dan patuh akan firman Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak seperti kebanyakan orang yang suka mengatur Tuhan dengan doa dan berbagai macam permintaannya, Bapak Ibu Saudara. Namun pemazmur malah mau diatur oleh firman Tuhan. Dia mau diatur, dituntun oleh firman Tuhan. Dengan demikian pemazmur semakin mengimani dan mengamini bahwa hidup penuh berkat dan sukacita itu hanya ada di dalam Tuhan yang Maha Kasih. Ayat 33 sampai 35 ini berbicara tentang ketika Tuhan menjadi kesukaan, ketika Tuhan menjadi favorite, ketika Tuhan menjadi yang terutama, Bapak Ibu Saudara. Sebagai manusia biasa, pemazmur tentu melihat bagaimana manusia banyak yang jatuh ke dalam dosa. Ketika berada dalam kejayaan-kejayaan mereka, ada banyak orang yang menjadi lupa kepada Tuhan ketika doanya sudah terkabul. Pemazmur ini ingin tampil beda dengan mereka-mereka di sana, di luar sana. Dia ingin agar Tuhan yang tetap mengendalikan hidupnya, kontrol dalam situasi dan kondisi apapun, Bapak Ibu Saudara. Pemazmur memohon kepada Tuhan agar senantiasa memperlihatkan ketetapan-ketetapannya, ketetapan-ketetapan Tuhan, sehingga dia memegangnya sampai saat-saat terakhir. Memegangnya berarti menggenggam dengan kuat dan teguh, menyimpannya sampai akhir hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Pemazmur memiliki tekad dan komitmen yang jelas bahwa apa yang menjadi ketetapan Tuhan akan menjadi pondasi dasar dari hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Iman dan komitmen seperti inilah yang diperlukan, yang dimiliki oleh orang-orang Kristen saat-saat ini. Bukan iman yang tergantung sikon, tergantung
situasi yang ada, kondisi yang ada. Artinya hanya berani menunjukkan identitas saya sebagai orang percaya, saya sebagai orang Kristen pada saat ini tertentu, pada saat tertentu dan kepada orang-orang tertentu saja. Seperti hanya saat sedang bersuka cita atau juga hanya saat kesusahan sehingga butuh pertolongan Tuhan. Namun melupakan Tuhan setelah mendapatkan apa yang dia diinginkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sifat yang ditunjukkan pemazmur untuk menghadap Tuhan juga sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dia menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak apa-apanya di hadapan Tuhan. Padahal dia adalah seorang raja, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sehingga ketika dia menyampaikan permohonannya kepada Tuhan, ia selalu datang dengan kerendahan hatinya, kerendahan dirinya, Bapak Ibu Saudara. Dia memohon pengertian untuk memahami Taurat Tuhan, sehingga Taurat ini dia jadikan sebagai senjata andalannya, Bapak Ibu Saudara, dalam memerangi setiap cobaan-cobaan yang datang menghampirinya. Inilah bukti adanya ketergantungan kepada Tuhan. Kita perlu memiliki ketergantungan kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketergantungan berarti tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Saya ulangi bahwa ketergantungan berarti tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kita akan terus, kapanpun, dimanapun, kita terus bergantung sama Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sama seperti seorang bayi yang juga pasti ketergantungan terhadap ibunya. Pemazmur memohon agar Tuhan menuntunnya untuk hidup menurut petunjuk Tuhan, menurut titah-titah Tuhan. Karena Taurat Tuhan adalah kesukaan bagi pemazmur, Bapak Ibu Saudara. Apakah Taurat ini menjadi kesukaan bagi kita juga? Bagi Bapak Ibu Saudara, jadikanlah Taurat Tuhan itu menjadi kesukaan bagi kita. Ayat 33 sampai 35 ini firman ini dia menyatakan bahwa firman ini menjadi firman Tuhan, menjadi kesukaannya. Artinya pemazmur ingin mengatakan betapa ia menikmati hidup dalam Taurat Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam tuntunan Tuhan. Menikmati hidup dalam Taurat Tuhan adalah bukti bahwa ciri khas pemazmur terlihat pada kecintaannya kepada Tuhan dan ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya. Di ayat 36 sampai 40 saya bacakan kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celakaku yang menggentarkan aku, karena hukum-hukummu adalah baik. Ayat yang ke-40 katakan, sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu. Hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Ayat 36 sampai 40 berbicara tentang hidup di dunia namun tidak duniawi. Hidup di dunia namun tidak duniawi. Pemazmur sadar bahwa hidup di dunia itu tidaklah mudah untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena dunia selalu menawarkan kenikmatan, namun kenikmatan yang berlawanan dengan kehendak-kehendak Tuhan. Untuk itu pemazmur sekali lagi ingin tampil beda. Tampil beda. Dia berusaha untuk menanggalkan dan meninggalkan tawaran-tawaran dunia ini. Tawaran-tawaran dunia ini dan menerima Taurat Tuhan sebagai pedoman hidupnya, menerima firman Tuhan sebagai pedoman hidupnya. Pemazmur katakan, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Laba berarti keuntungan dalam makna ketamakan dan keegoisme. Banyak orang mencari laba untuk memperkaya dirinya sendiri dan mencari untung yang paling besar, untung yang sangat besar. Bahkan melakukan berbagai cara untuk meraup keuntungan, Bapak Ibu Saudara. Pemazmur lebih memilih laba surgawi daripada laba duniawi yang sesuatu
yang suatu waktu akan lenyap dan hilang. Ayat yang ke-37 berkata, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalanmu yang kau tunjukkan. Yang kau tunjukkan. Yang dimaksud dengan hampa justru adalah hal-hal yang justru berharga bagi dunia. Dan sekali lagi saya katakan, yang dimaksud dengan hampa adalah justru adalah hal-hal yang sangat berharga bagi dunia. Pemazmur memiliki pemahaman bahwa gunanya, bahwa yang berharga dan yang dikejar oleh manusia justru menjadi kesia-siaan dan tidak ada gunanya ketika akan menghadap Tuhan. Ketika dia menghadap Tuhan. Sehingga pemazmur lebih senang mengejar. Dia lebih senang mengejar dan melakukan apa yang menjadi jalan dan ketetapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Namun yang menarik adalah pemazmur dia katakan bahwa lalukanlah mataku. Bukan tutuplah mataku, tapi lalukanlah mataku. Artinya pemazmur sadar bahwa bagaimanapun hal yang hampa itu akan tetap diperhadapkan kepadanya. Hal yang hampa itu akan tetap kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Hal yang hampa itu akan tetap kita hadapi selama kita masih tinggal di dunia ini. Selama kita masih tinggal di dunia. Untuk itulah dia memohon kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan agar dia dimampukan untuk menolak dan mengabaikannya dan memilih untuk hidup di jalan Tuhan meskipun tidak sesuai dengan selera atau keinginannya. Pemazmur juga tahu bahwa Tuhan memiliki janji keselamatan bagi setiap orang yang takut kepadanya. Sehingga dia memohon agar janji itu juga diteguhkan kepadanya agar dia juga beroleh hidup dan sukacita yang daripada Tuhan. Pemazmur menutup pengakuan imannya ini dengan mengatakan, hidupkanlah aku dengan keadilanmu Tuhan. Hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Ayat 40 katakan, hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Memang hidup dalam kurung kekal itu masuk ke dalamnya dengan mengikuti aturan pemilik kehidupan itu sendiri. Untuk hidup kekal, kita harus masuk ke dalamnya dengan mengikuti aturan pemilik kehidupan itu sendiri. Sehingga pemazmur rindu untuk mendapatkan hidup itu. Kalau Raja Daud, seorang raja, mengabaikan dunia, mengabaikan hal-hal yang hampa yang dianggap berharga bagi dunia, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Kita akan diperhadapkan itu setiap harinya. Bapak Ibu Saudara, pemazmur ini sedang mencontohkan bagaimana hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus. Sehingga dia memohon kemampuan daripada Tuhan untuk melakukan hukum Tuhan sebagai tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan. Bagaimana cara mengaplikasikan ayat-ayat ini dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Pengenalan yang benar akan firman Tuhan akan menghasilkan pemahaman dan pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Tentang firman Tuhan. Pengertian yang benar akan firman Tuhan akan menghasilkan sikap atau respon yang benar terhadap firman Tuhan. Dan sikap atau respon yang benar akan firman Tuhan akan menghasilkan tindakan. Menghasilkan tindakan, perilaku, attitude yang benar sesuai firman Tuhan yang telah diterima atau dimengerti. Yang kedua, mengerti dan menghidupi firman Tuhan itu. Kita harus memahami dulu, kemudian hidup di dalamnya. Mengerti dan menghidupi firman itu. Mengerti lahir dari mendengar. Lahir dari mendengar, kemudian melihat, memahami dan merasakan. Melihat, memahami dan merasakan ketika kita akan mengerti firman Tuhan ketika kita mendengar. Ketika kita mendengar, melihat atau membaca, memahami dan merasakan firman Tuhan itu sendiri. Artinya merenungkan. Hidup di dalam firman itu. Hidup di dalam firman itu.
Namun sebagai orang Kristen hanya mengerti itu tidaklah cukup Bapak Ibu Saudara. Tidaklah cukup, tidak cukup bagi kita sebagai orang Kristen hanya sekedar mengerti. Apa yang kita mengerti itu harus juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti pemazmur yang begitu mengerti, Raja Daud yang begitu mengerti akan firman Tuhan. Dia juga memohon kepada Tuhan agar Tuhan memampukan dia untuk melakukan firman-firmannya. Melakukan firman-Nya. Berarti sama halnya dengan kita harus memohon kepada Tuhan agar kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Selanjutnya pemazmur adalah orang yang taat dan mau diatur oleh Tuhan untuk kepentingannya, Lagu yang kita yang mengatakan yang sering kita dengar, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, sebab tangan kasih-Nya menuntunku. Ini merupakan suatu pengakuan iman bahwa orang yang mau diatur oleh Tuhan, maka ke tempat tinggi ku dihantarnya. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, apa maksudnya ini? Meskipun sulit melakukan ketetapan-ketetapan Allah itu, namun jika kita teguh dalam iman, kita teguh dalam iman kita, maka yakinlah tidak ada perbuatan baik dan ketaatan kita sia-sia di hadapan Tuhan. Meskipun bagi manusia itu adalah suatu kebodohan. Itu ada suatu kebodohan. Yang selanjutnya mencintai Tuhan, firman-Nya berarti kita sedang berjalan menuju hidup kekal. Ketergantungan kepada Tuhan berarti kita siap menerima kasih Tuhan yang murni. Kasih Tuhan yang murni. Seperti bayi yang tergantung kepada ibunya akan hidup melalui ASI yang murni dan sehat. Jadi ketika kasih murni Tuhan itu sudah kita terima dan kita miliki, maka yakin dan percayalah bahwa tingkap-tingkap berkat Tuhan itu senantiasa akan mengaliri hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Akan mengaliri, membanjiri hidup kita. Untuk itu biarlah firman Tuhan ini menjadi kesukaan bagi kita. Jadikan firman Tuhan ini menjadi kesukaan bagi kita. Jangan pernah mengatur Tuhan dengan segala permohonan kita untuk kepentingan kita. Jangan pernah mengatur Tuhan dengan segala keinginan-keinginan duniawi kita, keinginan-keinginan daging kita. Jangan pernah mengatur Tuhan itu. Namun biarlah hidup kita diatur oleh firman Tuhan. Diatur oleh firman Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan akan semakin berkenan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Pastinya kita mau Tuhan berkenan kepada kita, amin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara mau Tuhan berkenan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah yang akan memampukan kita menjadi generasi yang senantiasa hidup bergaul dengan Tuhan. Di tahun 2021 ini mulailah hidup bergaul dengan Tuhan. Bergantung kepada Tuhan, ada ketergantungan kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Sehingga apa? Janji Tuhan itu tidak hanya diteguhkan kepada pemazmur ini Bapak Ibu Saudara, tetapi juga diteguhkan kepada kita semuanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang dilakukan oleh pemazmur Raja Daud ini, biarlah itu juga dilakukan oleh kami Tuhan. Kami tergantung sepenuhnya pada Engkau Tuhan. Kami menghidupi firman ini dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Sehingga jalan kami setiap saat dalam tuntunan Engkau Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami, mampukan kami Bapa untuk melakukan setiap kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan kami izinkan, biarlah firman-Mu yang mengatur hidup kami Bapa. Biarlah firman-Mu yang mengatur hidup kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu selesai berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
teruslah renungkanlah firman Tuhan ini. Bangun hubungan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara akan lihat, Bapak Ibu Saudara akan melewati tahun 2021 ini dengan hidup yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Stay safe.